dari 120 tahun, Pegadaian telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Pada abad 21 ini, perkembangan teknologi digital memacu Pegadaian untuk turut beradaptasi dengan melakukan diversifikasi end-to-end produk, baik secara offline maupun online. Kami juga menciptakan ekosistem multi-channel, mulai dari outlet resmi Pegadaian, agen, Salesforce, layanan di berbagai e-commerce, serta penggunaan aplikasi untuk mempermudah layanan pelanggan. Sejauh ini, perubahan tersebut telah menunjukkan hasil yang membanggakan. Layaknya puncak gunung es, pencapaian yang tampak di permukaan sebenarnya ditopang oleh kerja keras dan Pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara atau yang sering kita sebut saat ini adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa, pembiayaan, jasa gadai, dan juga bisnis keuangan lainnya. Pegadaian berdiri pada tanggal 1 April 1901, tepatnya di Sukabumi, daerah Jawa Barat. Awalnya, Pegadaian adalah salah satu badan milik yang dibentuk oleh kolonial Belanda, namun akhirnya direbut oleh pemerintah Indonesia. Tujuannya adalah memberikan layanan pinjaman keuangan tentunya. Dan Pegadaian terus berkembang setelah pemindahan tangan dari Belanda ke Indonesia, akhirnya terus berkembang lagi hingga saat ini dan sampai terkenal hingga saat ini. Finansial teknologi atau vintage. Di era digital saat ini, perkembangan finansial teknologi membawa dampak besar pada berbagai sektor, termasuk perusahaan pembiayaan seperti Pegadaian. Sebagai salah satu badan usaha milik negara yang telah berdiri selama lebih dari 1 abad, Pegadaian terus bertransformasi untuk tetap relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial. Selanjutnya yaitu adalah layanan keuangan. Jadi, dalam Pegadaian terdapat beberapa layanan keuangan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu gadai konvensional dan syariah. Gadai konvensional adalah layanan paling umum di Pegadaian. Anda dapat meminjam uang dengan cepat dengan menjaminkan barang berharga seperti emas, perhiasan, atau barang elektronik. Prosesnya relatif mudah dan dana bisa langsung cair. Lalu yang kedua itu adalah gadai syariah. Jadi, untuk nasabah yang lebih memilih sesuai prinsip syariah, Pegadaian juga menyediakan opsi gadai syariah atau yang bisa disebut dengan rohan. Jadi, prinsip ini dasarnya sama saja seperti dengan gadai konvensional, namun dengan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Lalu yang kedua yaitu adalah tabungan dan investasi emas. Jadi, tabungan emas jadi Pegadaian memungkinkan Anda menabung dalam bentuk emas secara bertahap. Jadi ini adalah cara yang baik untuk memulai investasi emas tanpa harus membeli emas batangan sekaligus. Lalu yang ketiga yaitu adalah pinjaman mikro dan usaha mikro. Jadi Pegadaian juga memberikan fasilitas pinjaman untuk usaha mikro. Ini sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan bisnisnya. Lalu yang keempat adalah layanan digital. Jadi Pegadaian terus berinovasi dengan menyediakan layanan digital. Ini memudahkan nasabah untuk mengakses berbagai layanan Pegadaian melalui aplikasi atau platform online. Contohnya, cek status gadai, pembayaran angsuran, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, bisnis non-gadai. Yaitu, selain layanan gadai, Pegadaian juga mengembangkan bisnis non-gadai. Ini bisa berupa layanan jasa keuangan lainnya seperti pengiriman uang, pembayaran tagihan, atau produk-produk keuangan lainnya. Secara keseluruhan, Pegadaian tidak hanya tempat sebagai untuk menggadaikan barang, tapi juga telah berkembang menjadi lembaga keuangan yang menyediakan berbagai solusi keuangan bagi masyarakat. Finansial teknologi atau vintage. Di era digital saat ini, perkembangan finansial teknologi membawa dampak besar pada berbagai sektor, termasuk perusahaan pembiayaan seperti Pegadaian. Sebagai salah satu badan usaha milik negara yang telah berdiri selama lebih dari 1 abad, Pegadaian terus bertransformasi untuk tetap relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial. Pemanfaatan vintage atau peluncuran aplikasi Pegadaian digital. Dengan vintage, layanan Pegadaian bisa diakses kapan saja melalui aplikasi. Kedua, meningkatkan jangkauan layanan. Vintage mempermudah akses bagi masyarakat di berbagai daerah.
3. Otomasi proses internal, teknologi membantu mempercepat dan mempermudah pengelolaan data. Permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, persaingan ketat dengan fintech lain. Banyak perusahaan fintech menawarkan layanan serupa, seperti pinjaman online tanpa jaminan. Hal tersebut menjadi daya tarik sendiri untuk generasi muda sekarang. Oleh karena itu, Pegadaian harus berinovasi yang membedakan layanannya. Yang kedua, keamanan data nasabah. Transformasi digital meningkatkan risiko keamanan cyber, termasuk potensi kebocoran atau serangan hacker. Pegadaian perlu terus meningkatkan sistem keamanan untuk melindungi data nasabah. Yang ketiga, kesenjangan digital. Sebagian masyarakat, terutama masyarakat di wilayah terpencil, masih menghadapi keterbatasan akses internet atau kurang memahami penggunaan teknologi. Yang keempat, regulasi yang ketat. Sebagai BUMN, Pegadaian terikat pada regulasi pemerintah yang terkadang dapat memperlambat inovasi dibandingkan dengan perusahaan fintech swasta yang lebih fleksibel. Peluang fintech untuk Pegadaian. Yang pertama, jangkauan layanan yang lebih luas. Dengan teknologi digital, Pegadaian dapat melayani nasabah di daerah terpencil tanpa memerlukan kantor cabang fisik. Yang kedua, diversifikasi produk dan layanan. Fintech membuka peluang bagi Pegadaian untuk menawarkan produk inovatif seperti pembiayaan berbasis syariah, investasi emas digital, dan tabungan berbasis aplikasi. Yang ketiga, peningkatan inklusi keuangan. Transformasi digital memungkinkan lebih banyak masyarakat, terutama yang belum terjangkau lembaga keuangan formal, untuk mengakses produk pembiayaan dan investasi. Yang keempat, efisiensi operasional. Otomasi proses internal seperti analisis resiko dan pelaporan keuangan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional Pegadaian. Yang kelima, kolaborasi strategis. Kerjasama dengan fintech lain memungkinkan Pegadaian memanfaatkan jaringan yang lebih luas untuk mempromosikan layanannya. Kesimpulannya adalah integrasi fintech atau financial technology membawa angin segar bagi Pegadaian. Mengapa demikian? Karena fintech mendorong transformasi digital yang sangat signifikan. Dengan mengadopsi berbagai teknologi finansial, Pegadaian tidak hanya memberikan akses layanan bagi masyarakat, namun juga memberikan akses layanan keuangan yang lebih luas kepada masyarakat tentunya. Khususnya mereka yang sebelumnya belum merasakan terlayani. Transformasi ini sungguh merupakan gebrakan yang sangat baik bagi Pegadaian yang telah memiliki teknologi vintage, memungkinkan Pegadaian untuk lebih responsif dan juga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di Indonesia. Oke, guys.